warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Selamat siang atau selamat pagi. Ya, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pelajaran PPKN. Alhamdulillah kita sudah memasuki semester genap, dan di semester genap ini kita masih dalam perpanjangan ya pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh. Kita berharap kondisi pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Agus sekalian, di semester genap ini saya harap kalian lebih rajin lagi, lebih giat lagi untuk mengikuti pembelajaran daring ya. Semangat dan selamat pada kalian yang sudah mendapatkan nilai rapor di semester gasal kemarin. Semoga di semester genap ini lebih baik lagi. Nah, untuk memulai materi kita, alangkah baiknya kita dahului dulu dengan pembacaan doa. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar ya. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk lebih singkatnya mari kita ke materi kita pertemuan pertama di semester genap ini. Oke, anak-anak sekalian, pada pertemuan pertama di semester genap ini kita akan mempelajari tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, peta konsep yang akan kita pelajari di bab ini antara lain adalah: pertama, kita akan mempelajari tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Di dalamnya nanti kita akan membahas tentang makna keberagaman dan juga apa saja keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kemudian di bab ini juga, yang kedua, kita akan mempelajari tentang arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, pentingnya apa ya? Kita mempelajari tentang keberagaman yang ada di dalam masyarakat kita Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari tentang perilaku toleran terhadap keberagaman suku, ya, keberagaman agama, ras, dan antar golongan. Ini tiga hal yang akan kita bahas di bab ini. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas peta konsep yang pertama, yaitu tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Oke, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa negara kita itu luas sekali ya, sebagaimana kalian lihat di peta ya, sangat luas ya, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ya. Ada Pulau Sumatera dan lain sebagainya itu. Tentu dalam masyarakat yang beragam, yang wilayah yang luas tersebut, kita tahu ada 34 provinsi ya, ada ribuan pulau di dalamnya. Nah, maka akan terdapat banyak perbedaan-perbedaan, keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, mulai dari budaya ya, agama, keindahan wilayah, sosial, budaya ya, dan lain sebagainya. Keragaman yang ada di masyarakat Indonesia ini ya, tentu ya menjadi kebanggaan kita ya sebagai bangsa Indonesia. Ini adalah kuasa Tuhan. Kita tidak dapat menolak keberagaman yang ada di Indonesia. Inilah yang harus kita syukuri bersama. Nah, apa itu keberagaman? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, politik, sosial, dan budaya. Nah, oke, dapat dipahami. Kemudian, dalam keberagaman masyarakat Indonesia ya, dalam hal suku, agama, ras, dan antar golongan dan lain sebagainya tersebut, tentu ya yang ada pertama adalah hal-hal yang positif. Hal positif daripada keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu sebuah kekuatan guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga kita menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang kuat karena berbagai macam keberagaman yang kita miliki ya. Keindahan alam ya bisa menjadi kebanggaan kita sehingga dapat memakmurkan rakyat Indonesia. Namun demikian, dalam keberagaman, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia tentu juga menyimpan sesuatu yang negatif. Apa itu? Yaitu tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan, yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara kesatuan kita. Nah, perbedaan ini tentunya sangat rentan sekali terhadap perselisihan-perselisihan. Nah, inilah hal-hal negatif yang perlu kita antisipasi ya. Perbedaan suku menimbulkan konflik, perbedaan agama menimbulkan konflik ya, dan lain sebagainya. Ini sudah menjadi realitas di negara yang beragam atau majemuk seperti Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya dapat dilakukan melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Nah,
hal negatif tersebut dapat kita antisipasi dengan adanya dialog, ya, kerjasama antar perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat kita, toleransi dan saling menghormati, sehingga hal-hal negatif tersebut dapat kita minimalisir, ya, sehingga tercipta persatuan dalam bingkai negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, keberagaman dalam masyarakat Indonesia ini tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, ya, terjadinya keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Apa saja faktor-faktor tersebut? Nah, ini ada 5 faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia ini terdapat di wilayah yang sangat strategis, ya. Secara geografis letak Indonesia ini sangat strategis di antara 2 benua dan 2 samudra, ya, mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan nasional, lalu lintas perdagangan, ya, sehingga, ya, banyak dari orang-orang dari belahan dunia manapun singgah di Indonesia, sehingga terjadi yang namanya, ya, akulturasi, terjadi namanya masuknya berbagai hal-hal budaya, ya, sosial, ya, ada orang luar menetap di Indonesia, ya, bercampur dengan orang Indonesia. Ini yang mengakibatkan kemajemukan atau keberagaman di dalam bangsa kita. Yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Ya, negara kita sudah kita ketahui bahwa negara kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Karena ini menghambat, ya, hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda, sehingga tiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Kita tahu bahwa setiap pulau di Indonesia ini memiliki perbedaan budaya, perbedaan adat istiadat, ya, kebiasaan, ya, bahasa dan lain sebagainya. Suku yang mendiaminya pun ini bersama-sama. Ini berbeda. Ini juga kenapa? Karena dipisahkan oleh perairan, oleh laut, oleh lautan, sehingga memiliki kebiasaan-kebiasaan, budaya, bahasa yang berbeda. Nah, ini kondisi ini juga mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudian sarana ini dapat membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, sehingga terjadi, ya, yang namanya pertukaran dan lain sebagainya. Ini juga budaya lain masuk, sehingga mengubah, ya, atau mempengaruhi hal-hal lain di daerah tersebut. Kemudian yang lainnya adalah perbedaan kondisi alam. Alam kita ini banyak sekali, mulai dari lautan, ya, pegunungan, ya, terus hutan dan lain sebagainya. Perbedaan ini tentu membawa kepada, ya, perbedaan di dalam masyarakat, ya. Perbedaan masyarakat, misalkan rumah, ya, budaya di pesisir pantai tentu berbeda dengan budaya-budaya di pegunungan, ya. Gaya hidup, makanan juga demikian, keseharian, kepercayaan masyarakat pantai, hutan, pegunungan dan lain sebagainya tentu berbeda. Mata pencahariannya pun juga berbeda. Ini yang membuat masyarakat kita ini beragam dari sisi kepercayaan, kesenian, dan maupun cara berpakaiannya. Kondisi alam yang membedakan, ya. Mungkin yang kalau pantai nggak mungkin pakai jaket tebal. Ya. Kemudian yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perbedaan. Nah, kondisi masyarakat kita ini ada yang gampang sekali menerima perubahan, ada yang, ya, kaku atau sulit untuk menerima perbedaan, atau bisa dibilang masyarakat desa dan masyarakat kota. Perbedaan cara penerimaan terhadap hal-hal yang baru, ya, seperti inilah yang membuat masyarakat kita ini beraneka ragam. Oke, ini beberapa faktor yang mengakibatkan atau memunculkan keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, keberagaman dalam masyarakat di Indonesia ini terdiri dari satu, keberagaman suku di Indonesia ini banyak sekali, ya. Ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Dayak dan lain sebagainya, dengan kebudayaan-kebudayaan, bahasa-bahasanya, keseniannya tersendiri. Kemudian yang kedua yaitu keberagaman ras. Ras ini dari bentuk mata, misalkan, ya, kita ada banyak sekali, ya, nanti kita bahas di pertemuan yang kedua, ya. Kemudian ada juga yang namanya keberagaman agama dan kepercayaan. Agama di Indonesia itu banyak sekali, ya. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat juga banyak sekali, ya. Ini keberagaman di dalam masyarakat kita, realitas di dalam masyarakat kita. Kemudian juga keberagaman antar golongan, ya. Golongan-golongan di negara kita, di dalam masyarakat itu banyak, balik dari sisi mata pencahariannya, ya, kelas-kelas sosialnya itu tentu berbeda. Ini keberagaman antar golongan yang ada di dalam masyarakat kita. Nah, itu materi kita pada pertemuan kali ini, ya.
untuk lebih detail terkait dengan keberagaman suku, ras, agama, dan kepercayaan serta keberagaman antar golongan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.